Hey fam, di video kali ini gue mau bahas topik yang mungkin sering banget jadi perdebatan, yaitu bisa nggak sih sukses tanpa privilege? Banyak banget yang bilang kalau semua orang punya kesempatan buat sukses, asal kerja keras. Tapi lo juga pasti sadar, ada orang-orang yang lahir di keluarga kaya, punya banyak koneksi, atau sekolah di tempat elit. Lo mungkin pernah mikir, bener nggak sih motivasi kayak gitu? Bisa nggak kita benar-benar sukses cuma dengan kerja keras, tanpa modal besar atau kenalan yang luas? Sebelum kita bahas lebih jauh, gue mau share dulu perspektif gue. Gue setuju banget kalau kebanyakan orang sukses itu emang punya privilege. Gue berani bilang, 80% orang yang kita lihat sukses di luar sana pasti punya beberapa keuntungan dari segi ekonomi, pendidikan, atau koneksi. Jadi, gimana caranya mereka bisa bilang semua orang bisa sukses? Padahal nggak semua orang lahir di lingkungan yang sama. Kalau lo mikir gitu juga, wajar sih. Karena gue pun sering banget mikir kayak gitu dulu. Tapi setelah gue pelajarin lebih lanjut, gue nemuin beberapa hal menarik yang jarang dibahas. Faktanya, meskipun privilege itu nyata, masih ada ruang buat lo buat ngejar kesuksesan, walau lo mulai dari nol. Bedanya, lo mungkin butuh kerja keras 2 atau 3 kali lipat dari mereka yang udah punya keuntungan dari awal. Gue bakal breakdown semua ini buat lo, biar lo bisa dapet perspektif yang lebih luas tentang topik ini. Nah, pertama-tama, mari kita bahas apa itu privilege. Privilege adalah keuntungan yang lo dapet dari lahir, bisa karena keluarga lo kaya, punya akses pendidikan yang bagus, atau bahkan karena lo tinggal di negara yang ekonominya lebih maju. Ini bukan sesuatu yang salah, tapi lo harus sadar bahwa dunia ini nggak setara buat semua orang. Jadi, kalau lo nggak punya privilege, lo mungkin harus kerja lebih keras buat dapetin sesuatu yang orang lain bisa dapetin dengan lebih mudah. Contohnya, orang yang lahir di lingkungan keluarga yang udah mapan, otomatis mereka punya kesempatan lebih besar buat dapet pendidikan yang lebih baik atau bahkan peluang kerja yang lebih bagus. Tapi, apakah ini berarti orang yang nggak punya privilege nggak bisa sukses? Enggak, ini cuma berarti jalur mereka bakal beda dan lebih menantang. Lo mungkin pernah dengar cerita inspiratif kayak Oprah Winfrey yang berasal dari keluarga miskin, atau Howard Schultz, pendiri Starbucks, yang tumbuh di lingkungan yang kurang mampu. Mereka adalah contoh nyata bahwa lo bisa sukses meskipun lo nggak lahir dengan privilege yang sama kayak orang-orang lain. Tapi tentu, perjuangan mereka juga lebih berat. Gue kasih contoh konkret deh. Lo tahu nggak? Di industri startup atau dunia bisnis, banyak banget pengusaha yang dapat modal awalnya dari keluarga atau investor yang udah kenal sama mereka. Misalnya, lo pasti pernah dengar nama-nama kayak Elon Musk atau Jeff Bezos. Mereka emang kerja keras, tapi mereka juga punya akses ke jaringan dan modal yang lebih besar dari awal. Sementara lo mungkin harus ngumpulin modal sedikit demi sedikit dari nol, atau bahkan harus nunggu bertahun-tahun buat dapet investor. Tapi, bukan berarti itu nggak mungkin. Salah satu contoh yang inspiratif banget adalah Colonel Sanders, pendiri KFC. Lo mungkin nggak tahu, tapi dia mulai usahanya di usia 65 tahun setelah gagal dalam berbagai usaha sebelumnya. Dia nggak punya koneksi besar atau modal besar saat memulai, tapi dia tetap jalan dengan resep ayamnya dan door-to-door buat nawarin resep itu ke restoran. Meskipun dia nggak punya privilege dalam bentuk modal, dia punya keberanian buat mulai, meskipun jalannya nggak semulus orang lain. Nah, gimana kalau lo nggak punya modal dan lo nggak punya koneksi? Disinilah pentingnya resourcefulness. Lo harus bisa kreatif dan bikin sesuatu dari apa yang ada di sekitar lo. Misalnya, lo mungkin nggak punya modal buat mulai bisnis besar, tapi lo bisa mulai kecil-kecilan dari skill yang lo punya. Internet sekarang ini ibarat pintu yang terbuka buat siapa aja yang mau belajar. Contoh nyata adalah, banyak banget orang yang sukses lewat freelancing, belajar dari YouTube, bahkan jualan barang bekas buat ngumpulin modal. Kuncinya ada di gimana lo ngegali potensi dari apa yang ada di sekitar lo. Gue juga mau highlight nih, betapa pentingnya lo buat fokus ke pengembangan diri. Kalau lo nggak punya modal, berarti skill lo harus jadi modal utama. Internet sekarang udah jadi equalizer yang gede banget. Banyak banget resource gratis yang bisa lo manfaatin, kayak video tutorial di YouTube, kursus online gratis, atau platform freelancing yang ngebantu lo dapet penghasilan dari skill yang lo punya. Gue kasih contoh nih, misalnya lo jago desain grafis tapi nggak punya duit buat kuliah formal. Lo bisa belajar sendiri lewat internet, terus lo bisa daftar di platform kayak Fiverr atau Upwork buat mulai nawarin jasa lo.
Banyak banget orang yang sukses kayak gitu. Mulai dari nol, tanpa modal, atau koneksi. Tapi tetap bisa ngembangin diri lewat kesempatan yang ada di internet. Ada satu hal lagi yang menurut gue penting banget, tapi jarang diangkat, yaitu lo harus bisa ngalahin mentalitas korban. Gue tahu, rasanya gampang banget buat nyalahin keadaan kalau lo nggak punya privilege. Tapi kalau lo terus-terusan ngelihat diri lo sebagai korban, lo bakal susah buat maju. Gue nggak bilang lo harus menafikan realitas, tapi yang lo perlu adalah mentalitas pejuang. Lo harus mulai mikir, oke, gue emang nggak punya semua yang mereka punya, tapi gue bisa bikin sesuatu dari apa yang gue punya. Itulah mindset yang bakal bikin lo terus jalan, meskipun jalannya lebih berat dari orang-orang yang punya privilege lebih. Di sini gue juga mau singgung soal pentingnya growth mindset. Banyak banget orang yang gagal sekali, terus langsung nyerah. Mereka mikir, ya udah deh, emang gue nggak bisa. Tapi sebenarnya, kalau lo mau ngembangin mindset bahwa kemampuan lo bisa terus berkembang, lo bisa terus belajar dari setiap kegagalan. Lo mungkin bakal gagal berkali-kali, tapi itu adalah bagian dari proses buat sukses. Perlu diingat ada satu hal yang paling jarang dibahas adalah keberanian buat ngambil resiko. Banyak orang yang main aman karena takut gagal, terutama kalau mereka nggak punya privilege. Mereka mikir, gue udah susah, jangan sampai gue tambah susah gara-gara salah langkah. Tapi, lo tau nggak? Justru karena lo nggak punya privilege, lo kadang harus ngambil resiko lebih besar buat bisa keluar dari lingkaran kesulitan itu. Resiko itu emang ngeri, tapi seringkali di balik resiko yang besar, ada hasil yang besar juga. Jadi kesimpulannya apa? Lo bisa sukses tanpa privilege, tapi lo harus sadar kalau jalan lo mungkin lebih panjang dan lebih berat. Jangan biarin hal ini bikin lo nyerah. Gunakan apapun yang ada di sekitar lo dan kembangkan potensi lo. Kesuksesan lo bukan cuma soal modal, tapi soal seberapa gigih lo ngejar impian lo. Yang paling penting, terus belajar dan kembangin diri lo. Buat lo yang ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat subscribe channel ini dan cek juga video lainnya. Karena gue bakal terus bahas topik-topik menarik seputar pengembangan diri, karir, dan mindset buat sukses tanpa harus nunggu privilege. So, sampai jumpa di video berikutnya.